Filosof muda, ketika kita berbicara tentang alam semesta, seringkali kita membayangkannya sebagai sesuatu yang terukur, dengan batas yang bisa dicapai atau dipahami. Namun, mari kita pertimbangkan gagasan bahwa alam semesta ini tidak memiliki batas, tidak dalam arti fisik maupun konseptual. Bayangkan alam semesta sebagai samudera tanpa tepi. Tidak ada dinding yang membatasinya, tidak ada tepi yang menandai akhirnya. Dalam konsep teori hierarki dimensi, alam semesta ini bukan hanya ruang yang kita huni, tetapi bagian dari rantai dimensi yang tak terputus. Tiap dimensi membawa sifat-sifatnya sendiri, tergantung pada tingkat energi yang mendefinisikannya. Dengan kata lain, yang kita lihat hanyalah satu lapisan dari realitas yang lebih luas. Alam semesta tidak terbatas karena ia adalah bagian dari sistem yang jauh lebih besar dan kompleks. Berlanjut ke permulaan segalanya, mari kita memutar kembali waktu ke momen yang kita kenal sebagai Big Bang. Big Bang, lebih dari sekadar ledakan besar, adalah peristiwa yang melibatkan titik singularitas padat dengan energi luar biasa. Dari situ, ruang dan waktu, dua elemen yang membentuk struktur kosmos, mulai berkembang. Namun, jika kita berpikir bahwa ekspansi ini akan berlangsung tanpa akhir, kita harus berhati-hati. Mengapa? Karena sifat ruang itu sendiri. Ruang bukanlah hamparan kosong tanpa interaksi. Analogi sederhana, bayangkan selembar kertas. Ketika kertas itu ditekuk oleh massa di tengahnya, ia berubah bentuk. Tapi ini bukan elastisitas mutlak seperti trampolin. Sebaliknya, ruang bekerja seperti struktur semi kaku. Massa tidak hanya menekan, tetapi juga mengubah geometri ruang itu sendiri. Kini kita bertanya, apakah ruang memiliki batas? Secara mengejutkan, jawabannya adalah ya. Dalam kehadiran massa, ruang cenderung menyusut, terdistorsi oleh keberadaan gravitasi. Jadi, meskipun alam semesta terus berkembang, ruang itu sendiri tidak sepenuhnya bebas untuk meluas tanpa akhir. Berhentilah sejenak, pikirkan ini, ekspansi semesta mungkin seperti seseorang membuka lipatan kertas. Pada akhirnya, kertas akan terentang sepenuhnya, dan di situ ia mencapai batas G finalnya. Dalam konteks ini, perluasan semesta adalah tarian yang indah namun memiliki akhir, sebuah proses di mana ruang, waktu, dan energi saling terkait dalam harmoni yang kompleks. Dengan memahami ini, kita mulai melihat bahwa semesta bukanlah entitas yang bergerak tanpa tujuan, tetapi sebuah sistem dengan batas yang disusun oleh hukum-hukum yang mendalam. Kita hanya perlu terus mencari, terus bertanya, dan mungkin, suatu hari nanti, memahami lebih banyak dari sekadar lapisan permukaannya. Pertimbangkan kembali ruang, bukan sebagai sesuatu yang elastis tanpa batas, tetapi sebagai sesuatu yang lebih seperti kertas semi kaku. Ketika massa, bintang, planet, dan galaksi menekan ruang, ia terdistorsi, menyusup di sekitarnya. Jadi meskipun kita melihat alam semesta terus meluas seperti lembaran kertas yang dibuka, ada titik di mana lipatan terakhir telah direntangkan, dan tidak ada lagi ruang yang bisa berkembang. Apa yang terjadi pada struktur kosmos? Setelah titik G final ini tercapai, objek-objek kosmis seperti galaksi tidak akan bergerak semakin jauh satu sama lain. Alam semesta telah mencapai batas ruang yang didefinisikan oleh interaksi massa dan gravitasi. Namun, ini bukanlah akhir dari cerita. Gravitasi, kekuatan yang membentuk alam semesta sejak awal, tidak pernah berhenti bekerja. Perlahan tapi pasti, galaksi, bintang, dan planet akan bergerak secara acak hingga akhirnya bertabrakan. Dalam skala waktu yang sangat panjang, miliar bahkan triliunan tahun, objek-objek ini akan menyatu menjadi entitas tunggal yang sangat padat, supermateri. Bayangkan sebuah massa yang begitu besar sehingga gravitasinya melampaui apa yang kita pahami. Tidak ada yang dapat melarikan diri dari cengkeramannya. Dan pada titik tertentu, gravitasi ini akan menarik segalanya kembali, seperti gulungan kertas yang dirapatkan kembali. Ketika supermateri runtuh di bawah gravitasinya sendiri, penyusutan alam semesta yang ekstrim terjadi. Proses ini melanggar apa yang kita pahami sebagai hukum kekekalan energi dan materi. Materi dan energi, yang selama ini kita yakini tidak bisa diciptakan atau dihancurkan, mulai menghilang ke dalam singularitas. Namun, ada sesuatu yang tetap, ruang dan waktu. Meski tanpa entitas yang mengisi mereka, ruang dan waktu tidak benar-benar lenyap. Tapi mereka menjadi sesuatu yang tak dapat dipahami oleh pemikiran manusia. Mereka tetap ada dalam bentuk yang, bagi kita, tampak seperti kehampaan yang absolut. Dan inilah akhir yang misterius. Alam semesta akan terus menyusut hingga hanya tersisa ruang dan waktu tanpa entitas apapun. Tidak ada materi, tidak ada energi,
hanya kekosongan. Namun, ini bukanlah kekosongan dalam arti sederhana. Ini adalah keberadaan tanpa definisi, sebuah realitas yang melampaui pemahaman kita. Kesimpulannya, filosof muda adalah bahwa akhir alam semesta tidak berarti ketiadaan absolut. Sebaliknya, ini adalah transformasi menjadi sesuatu yang berada di luar konsepsi kita tentang keberadaan. Dalam akhir, seperti dalam awal, ada misteri yang menantang kita untuk terus bertanya dan mengeksplorasi. Alam semesta, dengan segala kompleksitasnya, mengingatkan kita bahwa jawaban terbesar mungkin selalu ada di luar jangkauan, mendorong kita untuk bermimpi lebih jauh.